Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba memperbaiki HP Redmi 7 ya. Yang HP Redmi 7 ini sudah diganti IC MMC nya ya. Cuman HP Redmi 7 ini seperti ini ya. Ini sepertinya rusak LCD ya, tetapi ini bukan rusak LCD ya, tampil seperti ini, tampil Redmi dan HP restart terus ya. Ini kelihatannya seperti LCD, cuman ini bukan LCD ya. Ini ada di bagian firmware yang rusak ya, yang korup ya. Untuk itu sama saya akan coba perbaiki ya, karena dulu pernah mempunyai pengalaman di HP Lenovo A7000 ya, yang blank putih ya, yang blank hitam atau blank putih ya. Ini seperti ini tampilnya ya, tampil pas boot kayak kelihatannya LCD yang rusak ya. Cuman kalau LCD yang rusak nggak akan kayak begini ya. Di bawah putih, di atas ada tampilan logo ya. Cuman pas curiganya ini bukan LCD, dulu pernah mengalami kasus seperti ini ya, yang blank putih di Lenovo A7000 ya. Untuk itu sama saya akan coba dengan melakukan flash ya, dengan menggunakan passboot ya, dikarenakan di unlock tuh sudah sama saya cek ini sudah UBL ya, sudah terbuka unlock bootloadernya ya. Cuman meskipun sudah UBL ya, terbuka unlock bootloadernya, nggak bisa di flash dengan menggunakan flash tool dengan ini ya, dengan melakukan passboot mode seperti barusan. Mohon maaf nggak ditampilkannya barusan di komputernya. Sama saya akan coba melakukan flash dengan menggunakan IDL mode ya, agar tampil ke komputer 9008 ya. Kalau misalkan ini bisa di flash dengan menggunakan 9008 ya, dengan melakukan test point dengan menjumper memakai pinset yang barusan sama saya diperlihatkan ya. Nah, ini sudah terbaca ya di komputer. Mohon maaf gak diperlihatkan ya, 9008 sama saya sudah coba flash tetapi tetap nggak mampu ya, nggak bisa berjalan. Dan sama saya coba dengan melakukan ISP ya, dengan melakukan ISP menjumper memakai kabel CLK, CMD, data 0 ya, dengan PCCkey ya. Kalau buat PCC gak usah, dikarenakan saya akan memakai kabel USB ya, buat plusnya, buat setrumnya. Mohon maaf nggak diperlihatkan 100% dikarenakan untuk apa diperlihatkan pun juga kalau hasilnya masih nihil ya, masih nol. Saya akan diperlihatkan hasilnya kalau misalkan hasilnya ini bagus dan normal HP ya, dikarenakan melakukan pekerjaan servis HP itu gak semuanya mudah ya, gak semuanya gampang. Meskipun kasusnya sama, kadang-kadang dikerjakan gak sama seperti itu cara pengerjaannya ya. Kita memerlukan proses ya, dengan ekstra kesabaran ya, perlu kesabaran yang benar-benar ya. Dan sama saya coba masukkannya, dikarenakan saya sudah diingat ya, ini bagian-bagiannya dengan kabel yang satu bagian PCCkey, 2 bagian ground, 3 bagian CLK, 4 CMD, dan yang kelima bagian data ya, data 0 ya. Sama saya akan coba masukin lagi. Mohon maaf tadi enggak diperlihatkan pas penjumpernya, soalnya untuk menghemat waktu ya, mempercepat waktu gitu. Soalnya tadi di flash dengan memakai Mi Flash Tool nggak mampu ya, dengan memakai unlock
tool pun juga nggak mampu ya, memakai buku Pi pun juga sama nggak mampu ya, dengan memakai versi password mode dan EDL mode ya nggak mampu. Maka sama saya akan dilanjutkan dengan proses plusnya menggunakan ISP seperti ini ya, dengan direct. Dikarenakan saya nggak cabut lagi ini MMC karena IC MMC nya sudah sama saya ganti ya, cuman hasilnya pasti sudah sama saya ganti dan dimasukin datanya semua sudah done ya, sudah di factory reset, tetapi hasilnya kayak seperti tadi ya, pas ditampilkan ke LCD HP resa-resa terus dan kelihatan seperti LCD rusak, padahal ini LCD dulu pernah dicoba ya ke HP yang lain bagus gitu ya. Saya curiga seperti dulu pernah mengalami di HP Lenovo A7000A yang blank putih ya. Nah ini sama saya sudah dibuka ya, diperlihatkan sama agar kelihatan ya, sama cara memasukkannya seperti ini. Mohon maaf saya bukan mengajari, cuman ini share berbagi saja, dikarenakan setiap pekerjaan itu enggak mudah, enggak gampang ya, enggak semua kerusakan terus dikerjain ya seperti begitu enggak lancar semuanya ya. Ada juga yang mengalami kendala seperti yang saya alami seperti ini ya. Jadi servis itu enggak semudah yang kita bayangkan ya. Menuruti ilmu kita akan mudah, tetapi pas dipraktekannya ya agak sedikit berbeda gitu. Cuman saya berusaha agar tidak putus asa, dan insya Allah sama saya diusahakan sampai maksimal mungkin ya. Dan ini filenya ya di Qualcomm dengan factory image, masukin saja, cuman raw program ya, di sini nggak ada buat patchnya ya, ntar di bagian yang kedua akan ada ya, agar HP bisa normal lagi seperti semula ya. Nah seperti ini dimasukinnya ya, dan buat bahan-bahannya di buku Pi sudah ada semua ya. Buat ISP gambarnya ada, tapi buat yang nggak ada ISP-nya, gambar ISP-nya bisa dicari di Google dengan ketik ISP Redmi 7 ya, seperti ini. Nah ini sedang proses dan tunggu prosesnya sampai selesai ya. Mungkin ini memerlukan waktu agak sedikit lama, dikarenakan kalau memakai ISP direct nggak seperti dicabut langsung dengan MMC, agak sedikit cepat ya. Tetapi saya memakai dengan clock 24 fps ya, maka HP akan agak sedikit cepat prosesnya ya. Di buku Pi sekarang bagus sekali, tinggal diatur saja kecepatannya, bisa diperlambat bisa dipercepat juga ya, tergantung kecocokan dengan IC MMC. Dan ini proses yang pertama sudah done ya, tinggal proses yang kedua kita identik dulu, dan ini sudah tampil ya seperti ini kelihatannya ya, seperti ini. Sekarang kita melakukan flash yang kedua kalinya ya, agar HP bisa kembali on dengan normal ya. Sama seperti tadi, tinggal di aplikasinya ini yang bagian kedua ya, tinggal masukin saja raw program dan patchnya. Seperti ini tinggal ditarik saja ya, dan dimasukin ke tempatnya, raw program ke raw program lagi, patch nolnya ya, 0 XML masukin lagi ke patch 0 XML lagi, seperti ini ya. Nah kalau sesudah masuk seperti ini ya, ini sudah masuk semuanya ya. Dan buat yang merah-merah, ntar kalau misalkan MMC sama kan sudah di backup, tinggal masukin lagi. Kalau nggak di backup tinggal langsung read saja ya.
Kalau misalkan MMC baru dan gampang, ntar tinggal kekurangannya mungkin hanya bagian email ya yang enggak tampil. Gampang, itu tinggal masukin saja di bagian keychain ya, restore keychain. Insya Allah emailnya akan tampil dan sinyal akan normal ya, kartu HP akan terbaca ya, SIM cardnya gitu. Dan ini proses yang kedua mungkin agak sedikit memerlukan waktu ya, sama saya dipotong-potong agak mempercepat waktu ya. Yang intinya awalnya begitu, kita tunggu sampai dan ya, menandakan dan itu berhasil ya, beres. Nah ini proses yang kedua, kita tunggu sampai selesai. Dan buat yang belum subscribe, mau di subscribe, di like dan di share di channel servis elektronik dan lain-lain. Dan semoga dengan tutorial ini bisa membantu agen-agen yang mengalami kendala seperti yang saya alami ini ya. Dan semoga ini bisa menambah ilmu buat kita semua ya, dan semoga ini bisa bermanfaat, bisa membantu buat kita semua ya. Dan mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Dan ini proses sedang berjalan ya. Dengan file ini insya Allah HP akan on normal ya. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya. Sekali lagi buat yang baru subscribe, mohon di subscribe, di like dan di share ya. Dan saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih buat yang sudah pada subscribe. Dan ini sudah dan ya, sudah dan kita identik lagi dan tampilnya akan seperti ini ya. Kalau sudah tampil seperti ini, kita tinggal melakukan clear RP ya dan factory reset ya. Nah, saya akan coba melakukan clear RP dan alhamdulillah dan ya, ternyata ini kalau menandakan dan itu berarti ada akun Google-nya ya, RP ya. Ini tinggal sama akan factory reset kalau mau ya. Kalau misalkan melakukan factory reset agak sedikit lama lagi, sama saya dicukupkan segitu saja ya buat di cara pengisian di MMC dengan menggunakan Bokupi ya. Dan ini hasilnya sama saya sudah sabut lagi kabelnya semua, dan sama saya akan coba di on kan ya, apakah hasil pekerjaan saya yang barusan itu berbuah dengan normal atau enggak ya. Semoga saja ini bisa normal dan lancar ya, karena kan agak sedikit lelah juga mengerjakannya ya. Sesudah bongkar pasang IC MMC hasilnya seperti yang tadi ya, sehingga saya harus melakukan pendirikan dengan menggunakan ISP ya. Dan semoga saja ini bisa, HP ini si Redmi 7 bisa on dengan normal ya, bisa dipakai lagi ya. Dan dikarenakan ini HP ini baterainya pun juga sudah bukan aslinya lagi ya, yang awalnya Redmi sudah sama saya ganti dengan Oppo ya, dikarenakan ya untuk menghemat saja, memanfaatkan barang yang ada ya buat user ya, agar enggak balik semuanya ya. Dan semoga ini bisa menjadi kebaikan ya, bisa membantu sesama orang yang lagi membutuhkan ya. Dan ini kelihatannya agak sedikit susah dimasukin, barusan ada kotoran mungkin ya. Sama saya akan coba bersihkan dulu ya. Biasanya ada yang ganjal, kalau ada yang ganjal emang kadang susah kita masukin ya. Masuk ya, tinggal kita paskan saja ya bagian USB nya, bagian USB mic dan speaker yang barusan ini bukan LCD ya. Dan sesudah itu sama saya akan masukin lagi konektor baterainya ya, agar HP bisa di on kan ya. Dan ini buat jalur antina ya, kabel antina kita masukkan lagi. Dan bismillahirrahmanirrahim, sama saya akan dinyalakan ya, semoga nyala dengan normal ya. Alhamdulillah ini sudah tampil ya, dan LCD enggak seperti kayak tadi ya, dan enggak resa-resa lagi, dan ini LCD normal ya.
alhamdulillah ternyata yang seperti tadi itu bukan LCD ya, disebabkan karena software yang gak sesuai dengan IC MMC ya. Dengan persiapan ini sama saya barusan dimasukin lagi dengan firmware yang barusan, dan alhamdulillah ini HP bisa nyala lah, dan semoga bisa sampai ke menu dengan normal ya. Waduh, ini ya terkunci akun nih. Kalau begini ya kita harus melakukan bypass lagi ya. Sama saya akan coba di bypass ya. Mungkin cara pembebasannya Gan pun juga sudah pada tahu ya, dikarenakan kalau divideokan semuanya agak sedikit panjang. Mungkin sama saya dilewati saja ya, dikarenakan yang seperti barusan itu sesudah sampai barusannya langsung terkunci akun ya. Untuk saat itu sama saya sudah dibebas ini ya, langsung saja melanjutkan seperti tadi, baru sampai seperti ini ya. Tadi kita lanjutkan lagi, sudah sama saya bebas, dikarenakan saya membebasnya menggunakan lagi SP dengan kabel jumper lagi ya, enggak menggunakan unlock tool ya, dikarenakan unlock tool enggak mampu ya, biasanya mampu, enggak tahu kenapa sama si Redmi 7 ini agak sedikit susah sekali ya, sehingga melelahkan pekerjaannya. Tapi semoga saja ini bisa terpakai lagi dan normal lagi ya. Dan mohon maaf sekali apabila banyak kekurangannya di video tutorial servis elektronik ini ya, dan mungkin ini bisa membantu buat kalian yang mengalami kasus seperti saya ini. Insya Allah itu akan bisa membantu ya, karena setiap pekerjaan nggak sama semuanya ya, meskipun kasusnya sama. Itu pengalaman yang saya alami ya. Dan kadang-kadang kalau HP passboot tinggal di data di recovery itu bisa normal, dan kadang-kadang di flash ulang pun juga bisa normal, dan ada juga yang harus diganti eMMC, dan sesudah diganti eMMC pun juga kadang-kadang ada yang tetap ya, dikarenakan masih banyak kerusakannya yang lainnya. Tentunya kita harus hati-hati dan harus benar-benar mencari kerusakannya ya. Yang intinya harus didasari dengan kesabaran. Dengan didasari kesabaran, insya Allah akan beres ya. Dan jangan lupa berdoa sama yang menciptakan kita ya. Dan ini sudah masuk ke akun Mi ya, dan bisa dilewati di akun Mi pun juga, dikarenakan sama saya sudah bypass ya. Dan kita tinggal tunggu saja prosesnya ya, apakah IC MMC yang sama saya ganti ini bisa normal atau enggak ya. Dikarenakan IC MMC nya pun juga ini bukan baru ya, IC MMC bekas Samsung A10s ya, yang sama saya sudah dipartisi lagi dan di clear RPMB ya, dan alhamdulillah keterangannya sudah normal ya, di kopi dan sama saya dipasang ke HP Redmi 7 ini, dan semoga saja bisa normal dan lancar ya. Kita tunggu prosesnya ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan di subscribe lagi ya, akan di subscribe, di like dan di share, dan saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih sudah mau mendukung channel servis elektronik dan lain-lain ini ya. Dan semoga akan semua pada berkah, semua pada selamat ya, sehat selalu ya, dan lancar selalu ya. Dan ini pengaturan selesai ya, kita tunggu dulu prosesnya ya. Mungkin ini enggak dilewat-lewati sama saya, enggak di skip ya, di sini ya, direalkan saja ya, soalnya di pas proses pengisiannya sama saya banyak yang dilewati dikarenakan angka mempersingkat waktu. Dan ini hasilnya seperti ini ya, ini sudah mau sampai ke menu, agak sedikit load ya. Kita tunggu apakah HP ini bisa normal, bisa
normal lagi, bisa dipakai lagi seperti semula ya. Tunggu dulu ya prosesnya. Dan ini sampai ya ke menu ya, agak sedikit susah diklik. Mungkin ini trigger ini ya, kita cabut ya, mengganjal ya. Saya coba lepas dulu ya. Ini diikat dikarenakan agar baterai ya enggak terlepas, dikarenakan baterainya bukan aslinya ya, dan belum sama saya lem baterainya ya. Dan ini blank ya, blank putih, mungkin sedang launch ya. Ya emang agak sedikit melelahkan juga pekerjaan kalau seperti ini, soalnya awal pertama ganti MMC dan hasilnya HP restore di Redmi 7 ini, dan ke seperti LCD yang rusak, padahal awalnya LCD nya bagus ya kata yang punya itu, dan kata yang punya sudah dicek sama HP yang lain, ini LCD bagus ya. Karena kan yang punya pun juga itu seorang teknisi juga ya, cuman beliau belum ada berkopi, makanya dibawa ke tempat saya dan sama saya dikerjakannya. Ini agak sedikit blank ya, mungkin agak loading ya, dan sama saya harus coba ya dengan restart paksa ya. Kalau di restart paksa seperti ini, nah seperti ini, kalau kembali lagi sampai menu dengan normal berarti MMC bagus, cocok ya. Kalau misalkan MMC nggak cocok, nggak mungkin ini sampai lagi ke menu ya, dikarenakan kita melakukan restart paksa ya seperti tadi. Biasanya sistem akan korup rusak ya, soalnya awal pertama dinyalakan ya. Buat dulu, nah semoga saja ini bisa normal ya. Nah itu di bawah ada titik api berjalan. Nah dan ini sampai ke sini ya. Ini, nah dan alhamdulillah nyampe ke menu dan bisa bergerak ya. Alhamdulillah ya. Coba sama saya buka ya di setelan, dan sama saya lihat di tentang ponsel ini ya, sesuai dengan yang sama saya tadi masukkan di Bokopi ya, atau enggak. Kita bisa lihat ini agak sedikit loading biasa. Kalau pertama emang kayak begini. Ini ada tulisannya Redmi 7 dengan versi MIUI 11 ya, versi Android 10 ya, ada tulisannya. Dan ini total ROM-nya 32 GB ya, seperti ini. Dan ini RAM-nya cuma 2 GB ya, bekas Samsung A10 ya, A10s ini IC MMC nya ya. Kalau yang dulu pernah sama-sama saya servis 32 dengan RAM pun juga 3 GB ya. Ini bekas Samsung A10 ternyata cuman tampil 32 GB ROM dan RAM-nya cuman 2 GB ya. Tapi alhamdulillah ini bisa sampai ya, bisa dipakai lagi. Dan sama saya coba cek email, dan ini tidak ada ya image-nya. Tentunya kita harus merestornya dengan menggunakan file KCN ya, di Bokopi gampang, banyak tutorialnya pun juga ya, agar kita bisa saling berbagi ya, sama-sama membutuhkan. Ini si Redmi 7, dan alhamdulillah dengan seperti ini bisa dipakai lagi dengan menggunakan WiFi. Kalau ingin menggunakan kartu SIM, tentunya kita harus merestore dulu image-nya ya, dengan menggunakan aplikasi KCN ya, untuk merestore image agar terbaca SIM card dan sinyal normal ya.
Nah, mungkin segitu dulu tutorial pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.